Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dengan saya, kaum sarungan. Setelah sekian lama nggak ngonten, jadi saya berpikir sekarang ingin beralih ke konten seputar utusan Aji. Minta doanya semoga diberikan kelancaran. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang atau memberikan pengertian tentang keris dan empu. Ada pepatah yang menyatakan penghargaan pada seorang tergantung pada busananya. Mungkin pepatah itu lahir dari pandangan psikolog yang mendasarkan pada kerapian, kebersihan busana yang dipakai. Kebersihan busana yang dipakai seseorang itu menunjukkan watak atau karakter yang ada dalam diri orang itu. Di kalangan masyarakat Jawa Tengah pada umumnya itu suatu perhelatan tertentu, misalnya pada upacara perkawinan, para kaum priayi harus mengenakan busana Jawa lengkap, dan kewajiban itu harus ditaati terutama oleh mempelai pria yang harus menggunakan atau memakai busana pengantin gaya Jawa, yaitu berkain batik. Baju pengantin tutup kepala atau kuluk, dan juga sebilah keris yang diselipkan di pinggang. Mengapa harus keris? Karena keris itu oleh kalangan masyarakat di Jawa dilambangkan sebagai simbol kejantanan. Dan terkadang apabila karena suatu sebab pengantin prianya berhalangan hadir dalam upacara temuan pengantin atau dalam upacara tamu pengantin, maka ia diwakilkan sebilah keris. Keris merupakan lambang pusaka. Pandangan ini sebenarnya berawal dari kepercayaan masyarakat Jawa dulu, bahwa awal mula eksistensi makhluk di bumi atau di dunia ini bersumber dari filsafat agraris, yaitu dari menyatunya unsur lelaki dan unsur perempuan. Di dunia ini Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk dalam dua jenis seks, yaitu laki-laki dan perempuan, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Kepercayaan pada filsafat agraris ini sangat mendasar di lingkungan keluarga besar keraton Jawa, seperti Keraton Kasunanan Surakarta, Kasultanan Yogyakarta, dan lain-lain. Kepercayaan itu mulanya dari Hinduisme yang pernah dianut oleh masyarakat di Jawa. Lalu muncul pula kepercayaan tentang Bapak Angkasa dan Ibu Bumi atau Pertiwi, yang juga dekat dengan kepercayaan filsafat agraris masyarakat Jawa, terwujud dalam bentuk upacara kira pusaka dan menjelang satu suro dalam kalender Jawa.
dengan mengkirap pusaka unggulan keraton yang terdiri dari senjata tajam, ada tombak pusaka, pisau besar, keris, dan lain sebagainya. Arak-arakan mengirap senjata pusaka unggulan keraton berjalan mengelilingi komplek keraton sambil memusatkan pikiran, perasaan, memuji dan memohon kepada Sang Maha Pencipta alam semesta untuk memperoleh perlindungan, kebahagiaan, kesejahteraan lahir dan batin. Fungsi utama pusaka atau senjata tajam pusaka dulu adalah alat untuk membela diri dari serangan musuh, dari binatang, atau untuk membunuh musuh. Namun kemudian fungsi dari senjata tajam seperti keris, pusaka, tombak, dan lain-lain berubah di masa damai ini. Kadang orang menggunakan keris hanya sebagai kelengkapan busana, upacara kebesaran atau temu pengantin. Maka keris pun dihiasi dengan intan atau berlian pada pangkal bulu keris. Bahkan sarungnya yang terbuat dari logam diukir sedemikian indah berlapis emas berkilau sebagai kebanggaan pemakainya. Atau kalau zaman sekarang orang banyak bilang itu ageman. Lalu tak urung keris itu menjadi komoditi bisnis yang tinggi nilainya, dari ratusan ribu bahkan sampai ratusan atau miliaran. Tosan haji atau senjata pusaka bukan hanya keris dan tombak khas Jawa saja, melainkan hampir seluruh daerah di Indonesia memiliki senjata tajam pusaka andalan. Seperti ronceng di Aceh, badik di Makassar, pedang, tombak, bersulang tiga yang disebut dengan trisula, keris Bali, dan lain-lain. Keris merupakan buah karya masyarakat Indonesia yang masuk dalam daftar warisan budaya dunia pada 4 November 2008 oleh UNESCO. Nilai estetika keris meliputi ada dapur keris, bentuk dan desain bilahnya itu namanya dapur dengan banyak varian. Kemudian ada pamor atau pola hiasan paduan logam dan bilah, itu dengan banyak juga, ada sekitar 120 varian, dan mengacu pada usia dan asal dari sebuah keris. Bentuk keris yang asimetris menjadi ciri khas dari senjata Nusantara. Bahkan bentuk ini tidak ditemukan di negara lain. Di negara manapun kalian cari, gak ada yang seperti itu. Rasanya kurang lengkap kalau berbicara masalah keris, tapi tidak mereview atau mengulas sedikit tentang keris yang sedang bawa ini. Jadi keris yang sedang saya bawa ini adalah keris Kebolajer. Keris Kebolajer. Menurut filosofi dari keris, dapur kebo adalah mengacu pada filosofi kebo atau kerbau, yakni hewan kuat yang bekerja kuat
maka yang terkandung adalah melambangkan kekuatan dan sifat pantang menyerah. Jadi doa sang empu, karena keris ini terbuat atau tercipta dari doa-doa empu yang ingin diwujudkan dalam sebilah keris. Artinya, jika seseorang yang memegang dapur kebo, itu harapannya orang tersebut akan menjadi orang yang tangguh, pantang menyerah, giat bekerja keras, tidak kenal lelah. Mungkin sekian dulu review atau penjelasan tentang Tosan Aji sebesar Tosan Aji. Lain waktu saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari keris seperti yang sudah disebutkan tadi, ada pamor dan lain sebagainya. Kemudian di warongko itu ada apa saja. Sekian, dukung channel Kaum Sarungan ini agar lebih maju. Tetap cinta warisan budaya, karena kita tidak akan menjadi seperti ini kalau tidak ada orang-orang dahulu yang dengan ikhlas, dengan gigih berjuang tak kenal lelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.